Ya, halo, perkenalkan nama saya Arigi Dewanta Semiring dari kelas PSPME 2019 dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 419331106. Nah, di sini kita akan membuat salah satu video animasi PPT dengan materi bilangan bulat dan pecahan. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya. Di sini kita akan mulai untuk pembelajarannya. Bilangan bulat dan pecahan. Mari kita belajar. Nah, let's go. Kita klik pada let's go. Nah, di sini ada pengertian dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan positif. Nah, contohnya itu tadi adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dibilang bilangan bulat negatif, yaitu min 4, min 3, min 2, min 1. Sedangkan yang bilangan 0, yaitu 0. Nah, di sini ada juga kita buat bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana A per B. Nah, A itu bisa kita bilang adalah pembilang, dan B ini kita buat sebagai penyebut. Nah, selanjutnya kita klik next untuk materi selanjutnya. Nah, di sini ada choose what topic do you want. Jadi kita pilih materi yang kita inginkan. Ada membandingkan bilangan bulat dan pecahan, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, operasi dan sifat operasi hitung, mengubah bentuk bilangan pecahan, kelipatan persekutuan terkecil, dan faktor persekutuan terbesar. Nah, kita klik yang membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskan menggunakan lambang-lambang yang ada di bawah ini. Nah, misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Nah, jika A lebih besar dari B, nah maka kita tuliskan sebagai berikut: A besar B. Nah, jika A lebih kecil dari B, maka bisa kita tuliskan dengan simbol seperti ini, A kecil B. Nah, jika A sama dengan B, maka kita tuliskan A sama dengan B. Nah, dan membandingkan pecahan, berarti kita melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Untuk membandingkan pecahan, yang harus dilakukan hanyalah membuat kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Lalu melihat pecahan mana yang memiliki bilangan yang lebih besar. Nah, cara tersebut mungkin kita mengetahui pecahan mana yang lebih besar. Dan terdapat dua masalah saat kita membandingkan bilangan pecahan, yaitu penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Nah, agar kita lebih paham dengan materi pecahan ini, maka kita buat latihannya mengenai bilangan pecahan. Nah, soal ini yang pertama adalah soal bilangan bulat. Nah, 1.2. Nah, itu berarti 1 itu kita sudah tahu bahwa 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita buat simbolnya 1 lebih besar 2. Nah, yang kedua itu min 4.3. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa min 4 lebih kecil daripada 3. Nah, di sini kita mempunyai soal juga. Dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan, maka bandingkanlah pecahan desimal di bawah ini. Nah, 3/5, 2/4, dan yang kedua itu 8/24, 6/24. Nah, jawabannya, bagaimana hasil perbandingan 3/5 dan 2/4? Nah, karena dua bilangan pecahan ini penyebutnya berbeda. Nah, penyebutnya itu adalah 5 dan 4. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi, cara mudahnya itu dengan mencari KPK.
dari 5 dan 4. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, maka KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20. Jadi 3/5 kali 4/4 sama dengan 12/20. Dan kita buat juga 2/4 kali 5/5 sama dengan 10/20. Maka 3/5 titik-titik 2/4 sama dengan 12/20 titik-titik 10/20. Nah, karena 12 lebih besar daripada 10, maka 3/5 lebih besar dari 2/4. Maka nanti jawabannya kita bisa buat lebih besar di sini. Tanda simbolnya seperti ini. Nah, soal nomor 2, mudah saja karena kita sudah tahu bahwa penyebutnya sudah sama. Kan penyebutnya sini ada 24. Maka karena 8 lebih besar daripada 6, maka kita buat 8/24 besar dari 6/24. Nah, kita kembalikan lagi ke materi awal. Nah, selanjutnya kita buat materi mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, dalam mengurutkan bilangan bulat dan pecahan sangatlah mudah. Dan kita juga tahu bahwa minus lebih kecil daripada positif. Misalnya minus 4 lebih kecil daripada 4. Nah, contoh soalnya, buatlah dalam bentuk garis bilangan dengan susunan angka min 6 sampai 7. Nah, pemecahan itu kita buat contohnya itu seperti ini. Min 6, min 5, 4, min 3, min 2, 1, 0, dan sampai 7. Nah, berikut ini adalah garis bilangan dari minus 6 sampai 7. Teman-teman bisa menambahkan misalkan min 10 sampai 10 juga. Caranya seperti ini. Ini adalah garis bilangan. Nah, nomor 2, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada soalnya 15, min 15, 10, min 12, 2, 3, dan 0. Yang B itu min 7, 0, 5, 3, 7, dan min 12. Nah, kita buat solusinya. Yang A ini min 15, 12, min 12, 0, 2, 3, 10. Karena kita urutkan dari paling kecil. Tadi kita sudah bilang bahwa minus itu lebih kecil daripada positif. Maka kita buat dulu minus ke positif. Oke, yang B itu min 12, min 7, 0, 3, 5, dan 7. Kita kembali lagi ke materi kita tadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi operasi dan sifat bilangan, operasi dan sifat operasi hitung. Nah, operasi hitung. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengulangan, perkalian dan pembagian, dan pembagian merupakan kebalikan inverse dari perkalian. Nah, di sini A tambah B sama dengan A tambah B. Yang kedua itu A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung min B. Yang ketiga itu min A tambah min B sama dengan min A tambah B. Lalu yang keempat A kurang min B sama dengan A tambah B. Jadi ini A dikurang lagi B sama dengan A tambah B. Nah, contohnya masih dari masing-masing ini A tambah B tadi, kita buat 4 tambah 3. Itu kita sudah tahu 4 tambah 3 adalah 7. Nah, 6 dikurang 4. Jadi 6 ditambah min 4 sama dengan 2. 3 yang itu min 3 ditambah min 2. Nah, kita buat dari konsep yang tadi, min 3 ditambah 2. Jadi kita tambahkan yang di dalam kurung dulu, dan kita hanya menambahkan min di depannya. Jadi hasilnya adalah min 5. Sekarang nomor 4, 9 dikurang sama dengan dikurang lagi 5 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14.
Nah, selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Nah, di perkalian pembagian ini bisa kita lihat seperti ini. Contohnya 3 kali 5 sama dengan, jadi kita buat 5 tambah 5 tambah 5, karena tadi dikali 3 berarti kita buat 3 di sini 5-nya. 5, 5, dan 5. Baru kita tambahkan. Hasilnya adalah 15. Nah, yang ini berlaku A kali B sama dengan AB. A kali min B sama dengan min AB. Yang ketiga, min A dikali B sama dengan min AB. Min A dikali min B sama dengan AB. Jadi, ini adalah sifat-sifat ini ya, minus dan positif. Jadi, kalau minus dikali minus sama dengan positif. Yang nomor 4 ini, minus dikali minus adalah positif, dan minus dikali positif sama dengan minus. Dan positif dikali minus juga adalah minus. Nah, kalau positif dikali positif, tetap positif. Tapi kalau minus dikali minus tadi, hasilnya positif. Nah, sini kita buat contohnya. 5 dikali 6. Ini adalah bentuk positif ya. 5 dikali 6 sama dengan 30. Yang kedua adalah 4 dikali minus 7. Tadi kita sudah bilang bahwa positif dikali minus hasilnya adalah negatif. Jadi 4 dikali 7 itulah 28. Jadi hasilnya min 28. Karena di sini 7-nya adalah minus. Jadi selanjutnya min 3 dikali 4. Minus dikali positif hasilnya minus. Jadi hasilnya adalah minus 12. Yang keempat itu min 6 dikali min 7. Nah, tadi kita sudah bilang juga bahwa minus dikali minus itu hasilnya positif. Jadi min 6 dikali min 7 sama dengan 42. Selanjutnya pembagian. Nah, di sini contohnya 30 dibagi 5 sama dengan 30 dikali berapa? 30 kali X dibagi X sama dengan 6. Nah, 30 dibagi 5 adalah 6. Dan sifat-sifatnya adalah A per B sama dengan A bagi B sama dengan A per B. A bagi min B sama dengan min A per B. Jadi 3. Yang ketiga ini min A dibagi B sama dengan min AB. Dan yang keempat min A dibagi min B sama dengan A per B. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sifat komutatif, pertukaran. Oh, sebentar. Kita kembali. Oh, iya, di sini ada sifat-sifat hitung. Nah, sifat-sifat hitung ini ada pertukaran, asosiatif, distributif. Bisa kita katakan bahwa ini pertukaran, pengelompokan, dan penyebaran. Nah, pada penjumlahan, A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi, A tambah B sama dengan B tambah A, maksudnya seperti ini. 1 tambah 2 itu sama saja dengan 2 tambah 1, sehingga tetap 3. Nah, contohnya sudah kita buat juga di sini. 4 tambah 8 itu sama dengan 8 tambah 4, hasilnya akan 12. Nah, pada perkalian A kali B sama dengan B kali A. Nah, contohnya 4 kali 8 sama dengan 8 dikali 4. Hasilnya akan tetap 32. Nah, ini sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, pada penjumlahan A tambah B dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, contohnya 4 ditambah 5 tambah 6 sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 15. Kalau misalkan biasanya kan kita sudah tahu bahwa yang di dalam kurung itu didulukan. Jadi misalkan di sini 5 tambah 6 itu adalah 11. 11 ditambah 4 jadi 15. Sama juga dengan yang 4 tambah 5 tambah 6. 4 tambah 5 itu 9. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 15 juga. Yang selanjutnya adalah perkalian A dikali B kali C. Nah, sama dengan A kali B kali C. Teman-teman bisa melihat contohnya ini dan agar bisa paham. Nah, yang ketiga sifat distributif atau penyebaran pada operasi perkalian.
terhadap penjumlahan, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Karena ini perkalian, maka kita buat satu-satu. Yang pertama A dikali B, selanjutnya A dikali C. Nah, contohnya di sini 2 dikali 3 tambah 4. Sama dengan 2 kali 3. Lalu kita buat lagi 2 dikali 4. Maka hasilnya 14. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi kita buat 8 tambah 6 sama dengan 14. Oke, selanjutnya untuk operasi perkalian terhadap pengurangan, teman-teman bisa juga memahaminya ya, supaya lebih paham. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke materi awal. Tadi sudah operasi dan sifat operasi hitung. Sekarang mengubah bentuk bilangan pecahan. Nah, ini mengubah bilangan pecahan. Yang ini mengubah bentuk pecahan ke desimal. Nah, bentuk pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Contohnya adalah 6/10. Hasilnya adalah 0,6. Nah, 79/100 itu sama dengan 0,79. 1/4 sama dengan 1/4 dikali 25/25. 25/25 itu sama dengan 1 ya. Jadi, sama dengan 25/100 ini 25 dikali 4. 25 dikali 4. Kita kali silang seperti ini. 25 dikali 25. Pertama 25, 4 kali 25 sama dengan 100. Sama dengan 0,25. Nah, selanjutnya mengubah bentuk pecahan ke persen. Nah, persen nantinya persen per 100. Nah, itu persen itu dilambangkan dengan seperti ini. Nah, contohnya itu 1/2 dikali, berarti kalau misalkan 1/2%, berarti setengah persen itu setengah dikali 100%, sama dengan 50%. Selanjutnya 1/3 1/3%, berarti 1/3 dikali 100% sama dengan 33 1/3%. Nah, selanjutnya 40%. Jadi kita buat 40/100 sama dengan 40 bagi 20 per 100 bagi 20. Nah, 40 bagi 20 itu sama dengan 2. 100 bagi 20 sama dengan 2/5. Nah, maka bisa kita buat 40% itu adalah 2/5. Nah, selanjutnya mengubah bentuk pecahan ke per mil. Caranya hampir sama dengan persen. Kalau per mil dia itu per 1000, bukan per 100. Nah, jadi misalkan 40/1000 gitu. Oke, kita balik ke materi awal lagi. Yang ini adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK ini adalah bilangan kelipatan terkecil sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Contohnya, kita menggunakan KPK dari dua bilangan, yaitu 5 dan 6. Langkah pertama kita lakukan adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. 5. Jadi 5 ini kan kelipatannya 5, 10, 15 ditambah-tambah 5 terus. Nah, 5 tambah 5 sama 10, 10 tambah 5, 15. Nah, jadi sampai nanti 30. Nah, di 6 juga begitu. 6, 12, 18, 24, dan 30. Nah, di sini sudah kita dapatkan antara kelipatan 5 dan 6 ini sudah berjumpa di sini 30. Nah, jadi kelipatan persekutuan terkecilnya itu adalah 30. Nah, setelah itu kita perlu kelipatan dari 5 dan 6 itu adalah 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Oke. Kita balik ke awal. Selanjutnya materi faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya juga dengan yang KPK tadi, banyaknya bilangan yang dimaksud bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Nah, contohnya kita akan mencari FPB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari faktor atau bilangan yang dapat membagi habis dari masing-masing bilangan tersebut. Jadi 12 itu
bisa kita bagi dengan angka 1, berarti 12 bagi 1, 1, 12 bagi 2 sama dengan 6, 12 bagi 3 sama 4, 12 bagi 4 sama dengan 3, 12 bagi 6 sama dengan 2, dan 12 bagi 12, 1. 18, yang 18 itu bisa dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 6, bagi 9, dan 18. Nah, di sini sudah kita ketemukan bahwa pembaginya dari yang terbesar di sini, dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi PB dari 12 dan 6 itu 12 dan 18 itu adalah 6. Nah, selanjutnya diperoleh prima dari faktor masing-masing bilangan tersebut. Nah, di sini 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Berarti sama dengan 2 kuadrat ditambah dikali 3. Nah, kalau di sini 18. Berarti 2 kali 3 kali 3. Karena 3-nya 2, berarti kita buat 3-nya jadi kuadrat. 2 kali 3 kuadrat. Sorry. Nah, di sini kita mencari KPK dan PB dengan faktor prima. Misalnya kita akan mencari KPK dan PB dari dua bilangan, itu 12 dan 18. Caranya kita buat pohon faktor terlebih dahulu. Seperti berikut pohon faktornya. Ini 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi seperti inilah bentuk dari pohon faktor untuk KPK dan FPB. Nah, kalau nilai FPB dari 12 dan 18 bisa dengan cara seperti berikut ini. Nah, dari bilangan pokok, cari bilangan pokok yang nilainya sama dari 12 dan 18. Nah, ini bisa kita buat tadi, yang pertama tadi, 2 kuadrat ditambah, dikali 3. 18 itu 2 kali 3 kuadrat. Nah, pilih yang kedua itu, caranya pilih salah satu dari bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terkecil. Nah, itu adalah 2 dan 3. Nah, kalikan bilangan pokok dengan pangkat terkecil tersebut. Jadi, 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini kan ada kuadratnya nih. Jadi yang kuadrat-kuadrat ini kita tidak buat. Hanya yang tidak ada kuadratnya kita kalikan, jadi itulah nilai FPB dari 12 dan 18. Teman-teman bisa paham nggak? Maksudnya seperti ini. Ini kan buat 2 kuadrat dikali 3. Nah, di sini ada 2 kali 3 kuadrat. Nah, yang kuadrat-kuadrat ini, yang pangkat 2 ini, kita hilangkan saja. Nah, bisa teman-teman coret nanti misalkan. Jadi, teman-teman fokusnya 2 dikali 3 saja. Nah, 2 dikali 3 itu 6. Berarti FPB dari 12 dan 6, 12 dan 18 itu adalah 6. Seperti itu. Nah, seperti inilah materi bilangan bulat dan pecahan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya tentang bilangan dan bulat dan pecahan. Sekian dan terima kasih.